Shalom jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Paskah, Jumat Agunan Paskah. Karena itu PIK kali ini saya berikan tema Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutupkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, beroroh kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, yang kita lihat dari Yohanes 3 ayat 1-9. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita bandingkan dengan Yohanes 19 ayat 38-40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg berarti. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Terus sekalian, seorang bernama John Stott, ya, kalau saudara belajar di sekolah teologi, familiar dengan nama ini, John Stott. John Stott seorang pemimpin gereja di negaranya, pernah berkata, agama itu tidak sedang mencari Allah, tetapi sedang melarikan diri dari Allah. Ungkapan dari John Stott ini seperti berkontradiksi dengan banyak pengikut-pengikut agama seluruh dunia. Dia berkata, dia tidaklah asal ngomong, tapi setelah dia memperhatikan dan mempelajari bertahun-tahun. John Stott berkata, agama tidak sedang mencari Allah, tetapi sedang melarikan diri dari Allah. Semakin giat seseorang beragama, semakin merasa diri cukup suci dan tidak butuh juru selamat lagi. Karena mereka berkata, kami sudah cukup beragama, kami sudah cukup bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi nilai plus di hadapan Tuhan, sehingga kami nggak perlu juru selamat, kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Ya. Jadi semakin giat seseorang beragama, semakin merasa diri cukup suci dan tidak butuh juru selamat. Nah, kalau kita mempelajari dalang, siapakah dalang di balik penyaliban Yesus? Dalangnya adalah para tokoh agama Yahudi, dan mereka memakai tangan Pilatus, seorang pemimpin politik waktu itu di daerah Yahudi, di daerah Israel. Ya. Jadi dalangnya adalah para tokoh agama Yahudi, ya, yang dipakai adalah tokoh politik yaitu Pilatus. Nah, kita mempelajari pertama Nikodemus dulu. Ya, Nikodemus itu seorang Farisi yang senior dan sedang haus jiwanya. Dia datang untuk dibimbing oleh Yesus yang secara manusia usianya masih muda, baru 30 tahunan, ya. Dibanding Nikodemus yang pasti mungkin 2 kali lipat usianya daripada Yesus itu. Tapi sebagai seorang Farisi yang senior, dia haus jiwanya
sehingga dia minta bimbingan dari seorang guru yang masih muda, yang separuh usianya dari dia, yaitu Yesus. Ya. Nah, arti nama Nikodemus adalah darah yang tidak bersalah atau pemenang atas bangsa. Itulah arti namanya. Dia sebagai penatua bangsa Yahudi, orang Farisi yang kaya, dan anggota Sanhedrin. Sanhedrin adalah mahkamah agama Yahudi. Jadi jangan lupa waktu itu masyarakat Yahudi dipimpin oleh para tokoh agama, ya, mahkamah agama Yahudi. Ya. Dan Nikodemus adalah salah satu anggota daripada Sanhedrin itu. Ya. Ya. Allah tidak lagi mengutus nabinya selama 400 tahun kepada bangsa Israel. Ya, kita ingat, kita baca dalam Perjanjian Lama itu Maleaki itu adalah nabi terakhir, ya, dalam Perjanjian Lama. Nah, dari zaman Nabi Maleaki berakhir sampai awal Perjanjian Baru, jadi sekitar 400 tahun, ternyata Allah tidak mengutus nabinya lagi selama 400 tahun. Ya. Kehadiran Yesus sungguh mencengangkan banyak orang. Setelah nggak ada nabi selama 4 abad, muncullah Yesus. Ya. Dan kehadiran Yesus sungguh mencengangkan banyak orang, termasuk mencengangkan Nikodemus. Mereka takjub terhadap berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu merupakan salah satu bukti bahwa Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Ya, lihat Yohanes 3:2. Jangan lupa ya, kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, ada 2 bukti dari seorang itu bisa layak disebut sebagai nabi. Yang pertama adalah dia bisa melakukan mujizat atas nama Allah, dan dia bisa mengucapkan nubuat-nubuat atas nama Allah, dan nubuatnya itu digenapi. Ya. Nubuat bukan sama dengan lubuat buat. Lubuat buat adalah rekaan manusia, ya, perkataan manusia, tapi nubuat itu dari Allah. Ya, Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu." Maksudnya mujizat-mujizat yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi orang Yahudi yang mengetahui Taurat itu, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, mujizat-mujizat itu jikalau Allah tidak menyertainya. Jadi kalau Yesus banyak puluhan kali, ya, dituliskan dalam Injil, beberapa puluh Yesus melakukan mujizat, bahkan membangkitkan Lazarus yang 4 hari sudah meninggal. Itu sebagai tanda, salah satu tanda bahwa Allah menyertai dia. Nah, orang Farisi dikenal sangat teliti dalam memelihara hukum Taurat. Mereka bahkan waktu itu, ya, membuat 10 hukum Taurat. Dalam Keluaran 20 itu ada 10 hukum Taurat, ya. Namun oleh orang-orang Farisi 10 hukum Taurat itu dijabarkan dengan menjadi 613 perintah. Ya, 613 perintah. Dari 10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613 perintah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ya. Ya, kita lihat di sini ada lift Sabat. Dia bilang apa? Lift ini terus bekerja secara otomatis dari jam 4 sore hari Jumat sampai jam 8 malam hari Sabtu. Karena hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat, mereka nggak boleh kerja. Bahkan mencet lift itu sudah disebut sebagai pelanggaran hari Sabat, sehingga lift itu khusus dibuat lift hari Sabat. Jadi nggak perlu pencet-pencet saja, nggak perlu pencet-pencet. Setiap lantai akan berhenti dengan sendirinya, akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Ya.
Itu semua dengan 613 perintah itu semua membuat jiwa orang-orang Israel, rakyat Israel menjadi letih lesu dan berbeban berat karena mereka jadi bingung ya, dengan berbagai macam peraturan yang ngejelimet itu ya. Sehingga Yesus dalam Matius 11 memanggil manusia, khususnya orang Israel itu, marilah kamu yang berbeban berat ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28 sampai 29 ya. Ya, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ya, perasaan yang sama juga dialami oleh Nikodemus. Walaupun dia adalah salah satu anggota daripada kelompok Farisi itu, tapi dia mempunyai perasaan yang gundah dan ketidakyakinan akan keselamatan, ya, ketidakmantapan akan keselamatan, ya. Perasaan seperti itu. Nikodemus ingin mengenal ajaran Yesus tanpa diganggu oleh orang lain, jadi dia mau khusus private dengan Yesus, ya. Dan dia pilih, wah, malam hari adalah saat yang tepat. Sehingga pembicaraan mereka antara Nikodemus dengan Yesus nggak ada gangguan dari orang lain, nggak diganggu oleh para rasul yang mengikuti Yesus selalu, ya, malam hari. Ada penafsir yang mengatakan juga mengapa Nikodemus datang malam hari bertemu dengan Yesus, karena rupanya ia takut ketahuan oleh orang banyak jika datang pada siang hari. Ya, apalagi kan banyak orang Farisi membenci dan mencari-cari kesalahan Yesus. Sehingga Nikodemus, kalau mereka lihat rekan-rekan Nikodemus datang bertanya-tanya kepada Yesus, wah, banyak orang Farisi akan membenci dia, sehingga dia cari waktu yang tepat, itu malam hari. Ya, sehingga Nikodemus bisa bicara secara private, secara pribadi dengan Yesus. Ya, ya, apapun penafsirannya, Nikodemus telah berusaha mencari kebenaran secara tulus. Dia nggak mau diganggu oleh orang lain. Ya, berdua saja dengan Yesus. Ya. Nikodemus tidak gengsi bertanya kepada Yesus sebagai orang yang lebih muda dan bukan rabi yang formal lagi. Ya, nah, kita tahu bahwa adat orang Yahudi adalah adat ketimuran yang sangat menekankan pada senioritas dilihat dari usia. Jika usia Nikodemus dengan Yesus itu mungkin Nikodemus 2 kali lebih tua daripada Yesus, maka kalau orang-orang lihat, oh ini gengsi lah. Masakan seorang yang sudah tua tanya kepada yang setengahnya usianya, itu gengsi. Ya. Namun pada saat itu Nikodemus tidak gengsi bertanya kepada Yesus. Ya. Walaupun Yesus lebih muda separohnya dan bukan rabi yang formal. Ya, kita perlu ingat bahwa Yesus itu bukan seperti Paulus yang pernah belajar secara formal di sekolah agama Yahudi. Yang kedua, Nikodemus tidak tersinggung ketika ditegur oleh Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Engkau guru di Israel, masakan engkau tidak tahu? Ya, itu berkaitan dengan kelahiran baru itu. Lihat Yohanes 3 ayat 10. Ya. Pengajaran Yesus yang tegas sudah membimbing Nikodemus ke dalam kebenaran. Ya. Nikodemus akhirnya sadar, tahu dan menerima kebenaran itu. Ya. Dikatakan oleh Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu artinya dilahirkan dari air dan roh? Nah, kita lihat gambar ini. Nah, setiap bayi dalam kandungan ibunya itu dibungkus dalam rahim, dia ada dalam rahim tapi dilindungi oleh air ketuban.
supaya dilindungi dari segala benturan-benturan. Sehingga ketika seorang perempuan, seorang ibu itu melahirkan, maka yang keluar dulu adalah air ketubannya. Jadi dilahirkan dari air maksudnya dilahirkan secara alamiah. Setiap manusia yang hidup di dunia pernah dilahirkan dari air, yaitu dilahirkan secara alamiah. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, karena kalau dilahirkan secara alamiah hanya dilahirkan dalam dosa. Kita semua mendapatkan benih dosa lewat kelahiran alamiah. Sehingga untuk dapat keselamatan harus ada kelahiran kedua, yaitu dari Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan roh kita sehingga kita bisa melihat kebutuhan kita akan kasih Kristus yang bisa mengampuni dosa. Kita bisa mencari Allah yang benar oleh karena pertolongan Roh Kudus. Allah yang benar melalui Tuhan Yesus, dan kita bisa melakukan itu karena Roh Kudus yang menjamah roh kita. Itulah artinya dilahirkan dari air secara alamiah dan dilahirkan dari roh, yaitu kelahiran kedua, kelahiran yang bisa menyelamatkan. Puji Tuhan. Ya, perbincangan private itu dengan Yesus yang hanya satu kali itu memberi kesan yang sangat dalam pada hati Nikodemus. Walaupun cuma sekali, tapi memberikan kesan yang sangat mendalam, ya, dalam hati Nikodemus. Memang nggak jelas apakah Nikodemus langsung jadi murid Tuhan, tapi minimal ia mengagumi Yesus. Dari mana kita tahu? Ya, kita lihat Nikodemus pernah membela Yesus di hadapan para anggota Sanhedrin lainnya yang berencana untuk menangkap Yesus. Apa perkataan Nikodemus? Ya, lihat Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi sampai ucapan Nikodemus itu membuat kaget banyak orang Farisi yang langsung menganggap Nikodemus sebagai, wah, ini orang yang sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yesus ini. Ya. Tapi memang Nikodemus berkata benar dalam hal ini. Ya. Posisi Nikodemus yang tinggi dalam masyarakat ternyata mempersulitnya untuk mengikut Yesus secara terang-terangan. Ya, seorang kalau sudah punya posisi tinggi, misalnya mantan menteri atau mantan presiden atau mantan ibu negara, itu kan posisi tinggi dalam masyarakat. Kalau dia satu kali dijamah hatinya, akhirnya dia berubah keyakinan, wah, dia mulai pikir pertimbangannya banyak itu. Karena apa? Karena posisinya dalam masyarakat ternyata mempersulitnya untuk mengikuti Yesus secara terang-terangan. Apalagi mayoritas masyarakat kita Indonesia bukanlah orang-orang Kristen, tapi dari agama lain. Sehingga kalau seorang itu berubah kepercayaan menjadi percaya Yesus, itu akhirnya membuat sebagian orang yang di luar sana membenci mungkin orang yang baru percaya Yesus itu. Ya. Yang kita lihat contoh yang pernah hidup di dunia, yang waktu zaman TVRI masih sebagai satu-satunya channel, sekarang sudah banyak channel ya. Ini namanya Yus Badudu. Yus Badudu selalu diminta oleh TVRI untuk memberi pengajaran bahasa Indonesia lewat TVRI. Ya, Yus Badudu. Ini menurut kesaksian daripada anaknya Yus Badudu yang bernama Rizal Badudu. Ya. Dan menurut kesaksian Rizal Badudu, Profesor Yus Badudu 1 tahun sebelum beliau meninggal, ia menerima Yesus, percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya, bahkan anak yang bernama Rizal Badudu adalah salah satu alumni SAAT Saat di Malang. Saya juga alumni, salah satu alumni daripada Saat Malang. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Cuma semakin seseorang itu dikenal oleh masyarakat,
Kalau dia dijamah hatinya, akhirnya dia berubah keyakinan, memang tidaklah mudah bagi orang itu. Dia harus memikul salibnya. Ya. Ya, setelah kebangkitan Lazarus yang menggemparkan itu, yaitu Lazarus setelah 4 hari meninggal ya. Para anggota Sanhedrin berkumpul secara intens. Wow. Malah mendorong mereka untuk apa yang harus kita lakukan ini. Sebab semua orang sudah percaya pada Yesus. Wah, gawat ini posisi kita. Nanti akan mengakibatkan kekacauan. Akibatnya pemerintah Romawi akan mengirim para sedadunya untuk merusak ibu kota itu Yerusalem itu. Atau merusak Bait Allah itu. Ya. Itu kata mereka. Ya, tafsiran mereka. Memang setelah ada mujizat besar, yaitu kebangkitan Lazarus, ya, setelah 4 hari meninggal dunia. Setelah ada mujizat besar, harus siap dengan tantangan yang besar juga. Kalau ada mujizat besar, setelah itu harus siap dengan tantangan yang besar juga. Juga sebaliknya, setelah ada tantangan besar yang sudah dihadapi dengan baik, ya, maka akan ada mujizat besar terjadi. Tuhan akan memberikan pahala, yang memberikan hadiah pada orang-orang yang setia iring Tuhan. Ya, karena mereka sudah setia menghadapi tantangan besar dan Tuhan akan mengadakan mujizat besar. Jadi dua hal ini bisa saling mengisi. Setelah ada mujizat besar, ada tantangan besar juga. Setelah ada tantangan besar, ada juga mujizat yang besar akan terjadi. Puji Tuhan. Ya, Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, yaitu Yesus, membuat banyak mujizat. Yohanes 11 ayat 53 sampai 54. Mulai dari hari itu, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mujizat besar, membangkitkan Lazarus yang 4 hari meninggal. Ada tantangan yang besar sekali, yaitu apa? Mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ya. Imam-imam kepala dan orang Farisi itu. Ya. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Kenapa Yesus lakukan itu? Yesus bukan penakut, bukan. Tapi dalam menghadapi berbagai tantangan, harus pergi kemana, lakukan apa, Yesus tuh punya strategi, nggak sembarangan, ya, punya strategi, dan Yesus selalu meminta Bapa di surga membimbing dia dalam waktu yang tepat, strategi yang tepat dan waktu yang tepat. Ya. Kemungkinan Nikodemus dan Yusuf Arimatea tidak diundang dalam pertemuan malam yang sangat menentukan itu. Sehingga mereka tidak dapat memberikan sanggahan atas kesepakatan Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi, untuk membunuh Yesus. Ya. Mungkin Nikodemus dan Yusuf Arimatea tidak diundang. Ya, nama Nikodemus kembali muncul pada waktu Yesus dikuburkan. Yohanes 19. Saudara itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam, pergi juga bersama Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kg banyaknya. Luar biasa ya. Ya. Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea mengambil mayat Yesus, membungkusnya dengan kain kafan. Ia membawa ramuan mur dan gaharu seberat 30 kg untuk mengurapi jenazah Yesus. Nah, sedikit ada hanya perbandingan, perbedaan sikap Maria Magdalena dan Nikodemus.
Maria Magdalena pernah menggunakan setengah liter minyak narwastu. Hanya, dalam tanda kutip ya, hanya setengah liter minyak narwastu. Tapi Maria Magdalena mengurapi kaki manusia Yesus yang masih hidup, yang belum disalibkan. Ya. Walaupun cuma dengan setengah liter minyak narwastu, dan dia mengurapi kaki manusia Yesus yang masih hidup waktu itu. Ya. Secara manusia ya, belum disalibkan. Ya. Nikodemus dengan 30 kg buah wangian mengurapi jenazah Yesus. Ya, kalau gitu kita bertanya, siapa yang berani ya? Ya, ini memang beda ya. Maria Magdalena posisi dalam masyarakat seperti demikian, tapi Nikodemus posisinya sebagai salah satu anggota Sanhedrin. Ya, banyak pertimbangan ya. Tapi yang penting memang kita jangan meremehkan posisi wanita, perempuan. Ya. Maria Magdalena begitu berani. Ingat ya, satu statement daripada Yesus. Setiap orang yang mengakui aku, kata Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Lihat Matius 10 ayat 32. Oke. Tokoh agama yang kedua yang kita mau lihat secara lebih ringkas adalah Yusuf Arimatia. Dia seorang tokoh yang spesial. Arimatia tuh di situ, yang tanda merah itu ya, itu Arimatia. Jadi dari Yerusalem dibawa ke Arimatia di atasnya. Dari Arimatia, Yusuf Arimatia itu pergi ke Yerusalem. Ya. Karena tidak banyak tokoh yang namanya tertulis di keempat kitab Injil, ini hanya Yusuf Arimatia adalah salah satu tokoh yang nggak banyak yang namanya tertulis dalam keempat Injil. Matius 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19. Itu menuliskan nama Yusuf Arimatia. Berarti orang ini spesial. Yusuf Arimatia dikenal kaya dan menjadi anggota Sanhedrin, majelis agama Yahudi. Dia rindu mencari kerajaan Allah dan tertarik dengan pribadi dan ajaran Tuhan Yesus. Mula-mula Yusuf Arimatia disebut sebagai murid Yesus secara sembunyi-sembunyi itu ya. Karena takut kepada tua-tua Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Dia sembunyi-sembunyi dulu, Yusuf Arimatia. Segera setelah mendengar berita kematian Yesus, Yusuf Arimatia memberanikan diri datang ke Pilatus agar diizinkan untuk menurunkan mayat Yesus dan dimakamkan. Ya, Pilatus sebelumnya meminta kepastian dari kepala pasukan bahwa Yesus telah benar-benar mati. Lalu Pilatus mengabulkan permohonan Yusuf Arimatia tersebut. Ya. Setelah mendapat izin dari Pilatus, Yusuf Arimatia segera membeli kain kelenan dan kafan pergi ke Golgota. Lihat Markus 15 ya. Nikodemus datang juga untuk bantu Yusuf Arimatia menurunkan tubuh Yesus serta membungkusnya dengan kain lenan dan kafan setelah sebelumnya mengurapinya dengan ramuan mur dan gaharu kira-kira 30 kg banyaknya. Jadi harganya berapa duit ini? Silakan saudara lihat sendiri ya. Sekitar berapa duit? 30 kg ramuan mur dan gaharu ya. Ya, Yusuf Arimatia memakamkan Yesus di kuburan pribadinya sendiri. Berarti Yusuf Arimatia memasukkan Yesus ke dalam lingkungan keluarganya sendiri. Ya, keluarganya kalau meninggal dunia dikuburkan di kuburan yang kompleks kuburan yang dia beli itu. Dan Yesus itu dimasukkan dalam lingkungan keluarga Yusuf Arimatia. Hal itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena pada waktu itu kebanyakan para pemimpin dan sebagian rakyat Yahudi masih membenci menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka nggak terima, mereka nggak percaya. Yusuf memberikan tubuh Yesus
ke dalam kuburan baru yang dibuatnya di dalam Bukit Batu. Hari itu hari Jumat sore. Ya. Perempuan-perempuan yang datang dengan Yesus dari Galilea mengikuti Yusuf Arimatea dan melihat kuburan itu. Ya, ada beberapa saksinya. Lukas 23 itu ya. Ya, nah ini kejadian yang terjadi beberapa abad setelah itu. Ya. Pada abad-abad berikutnya terjadi penyimpangan doktrinal. Yusuf Arimatea dimuliakan sebagai seorang santo, orang kudus, ya, oleh gereja Katolik, Lutheran, Ortodoks Timur, dan sebagian gereja Anglikan. Hari perayaannya ditetapkan tanggal 17 Maret di negara Barat dan 31 Juli di negara Timur. Gereja Ortodoks juga memperingatinya pada minggu kedua setelah Paskah yang disebut dengan perayaan Myrrh Bearers. Myrrh Bearer artinya pembawa mur. Ya. Istilah ini secara tradisional berkaitan dengan para perempuan yang datang ke kubur Yesus dengan membawa mur untuk mengurapi tubuh Yesus pada minggu subuh. Ya. Myrrh Bearer. Kemudian nama Yusuf Arimatea muncul di buku Apokrifa. Ya. Apokrifa lah bukan kanon yang diterima oleh gereja Protestan, ya, tapi diterima oleh pihak lain. Ya. Nama Yusuf Arimatea muncul di buku Apokrifa dan serial legenda dalam abad pertengahan yang bercerita tentang dirinya dan mengaitkannya legenda ya. Legenda itu belum tentu itu cerita benar ya. Dan bercerita tentang dirinya dan mengaitkannya dengan negara Inggris dan kisah cawan suci, yaitu disebut dengan Holy Grail. Ya, sebagai umat Tuhan, kita perlu meneladani keberanian Yusuf Arimatea, tapi tidak perlu memuliakannya. Ya, Yusuf Arimatea salah seorang yang pernah dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias yang tercatat dalam Yesaya 53:9. Apa itu? Ia dikuburkan bersama orang jahat dan makamnya di tengah-tengah orang kaya, kan? Itu kan milik Yusuf Arimatea ya, orang kaya. Walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah menipu. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Biarlah pembahasan kita jadi berkat bagi kita. Dan ada satu lagu yang bagus ya. Yesus bawaku ini dekat ke salibmu, air hidup di Kalvari alirkan padaku. Salibmu, salibmu, itulah yang mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Bersyukur untuk teladan Nikodemus dan Yusuf orang Arimatea. Biarlah kami semua sebagai umat-Mu diingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu kepada kami. Dan ajar kami untuk meneladani sifat-sifat yang baik dari kedua tokoh ini. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk menyambut atau memperingati hari Jumat Agung dan merayakan akan hari Paskah. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.